kasih. Langsung aja. Langsung ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini promosi dingin. masih banyak. Ini produksi wakaf semua, Pak. Mantap. Pujasera dari Pujasera segala macam. Ibu-ibu dah. Ini masih ada apa, Pak? Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih sebelumnya atas kunjungannya Bapak Ibu guru-guru asatidz. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Dari kami, nama saya Doji Eka Priyades Topan, diamanahi saat ini menjadi Direktur Wakaf Darut Tauhid yang ngurusin aset-asetnya Darut Tauhid lah. Di sini kami juga bawa Ustaz Taufik Hidayat, panggilannya Tauhid. Ustaz Taufik Hidayat, jadi disingkat Tauhid gitu. Ustaz Tauhid salah satu asatidz di Darut Tauhid. Beliau saat ini diamanahi banyak amanahnya sebagai ustadz, yang kedua sebagai dosen di STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, baru sebagai manajer fundraising kebetulan fundraisingnya Darut Tauhid. Beliau dan sebelumnya sebagai ketua DKM ya. DKM Darut Tauhid Masjid Darut Tauhid. Begitu. Nah, anggota dewan kan. Ya alhamdulillah. Mungkin nanti akan saya sampaikan sekilas biar bisa dilihat tentang wakaf Darut Tauhid. Tadi sudah silaturahmi ke teman seperjuangan kami di Wakaf Salman. Saya dulu di Salman juga. Belum waktunya aktivitasnya selama masih kuliah di sana. Tapi setelah beres saya ditarik ke Darut Tauhid gitu. Dan alhamdulillah beres kuliah pindah ke Darut Tauhid dari tahun 2002 saya dari sini. Jadi ya, kalau kami di Wakaf Darut Tauhid, kalau Darut Tauhid sendiri memang targetnya adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Tauhidnya sempurna, ke atasnya sempurna, murni ke sejajarnya adalah kita rahmatan lil alamin. Tidak melihat apapun itu, pokoknya ke alam semesta ini rahmatan lil alamin. Intinya itu. Makanya kalau untuk wakaf ini kami berharap ya memberikan rahmatan lil alamin begitu. Salah satu tujuan utamanya ke sana. Nah, memang yang jadi permasalahan yang harus dipahami dulu kalau saya mendesain teman-teman di tim begitu ya, di tim yang mengelola wakaf kita itu, saya bilang kita tuh bukan pemilik aset loh, bukan. Darut Tauhid asetnya wakaf semua. Saya tekankan ke teman-teman, ke semuanya bahwa Darut Tauhid itu bukan pemilik aset, karena asetnya wakaf semua. Pemiliknya Allah, begitu ya. Karena sejatinya ketika aset itu diberikan, diwakafkan oleh muwakif, gitu ya, itu sudah menjadi milik Allah. Kita itu adalah, kalau dalam struktur keperusahaan ya, kita tuh direktur yang ditunjuk oleh Allah untuk mengelola. Hanya dititipin untuk mengelola sebagai karyawannya Allah. Nah, itu prinsip awal, basicnya dulu kita harus paham. Jadi banyak yang salah mengatakan di pesantren banyak yang salah bahwa aset wakaf yang sudah diwakafkan itu menjadi milik pesantren, sehingga pesantren itu menganggap Pak Kiainya menganggap miliknya dia. Banyak itu yang salah gitu. Nah, yang harus dipahami dulu bahwa dasarnya bahwa aset yang diwakafkan itu adalah miliknya Allah, kita ditunjuk. Kalau kita nggak bisa memberikan manfaat, tidak menumbuhkan, tidak menebarkan manfaat, memakmurkan dan memproduktifkan, Allah bisa menunjuk yang lain untuk mengelola. Makanya bisa dikatakan ada yang alih najir begitu lah, secara ininya lah, bisa dialihkan nazirnya gitu. Jadi jangan kita menyampaikan itu dulu sampai. Jadi sehingga kita juga nggak bisa semena-mena terhadap aset ini. Itu dari sisi nazirnya.
Nah yang kedua, kadang-kadang kita yang menerima wakaf itu adalah kalau di zaman Rasul dan para sahabat, yang diwakafkan itu adalah yang produktif, harta yang paling dicintai. Itu kalau dalam Qurannya kan harta yang paling dicintai ya itu. Harta yang paling dicintai itu adalah wakaf. Jadi bukan harta yang tidak bermanfaat atau yang tidak dimanfaatkan atau yang sisa-sisa, bukan. Utsman bin Affan mewakafkan sumurnya itu ada yang lagi produktif. Umar mewakafkan kebun kurmanya adalah yang produktif. Makanya adalah yang diwakafkan adalah yang benar-benar bermanfaat. Nah di kita saat ini yang terjadi adalah diwakafkan adalah harta-harta yang bukan tidak bermanfaat, tapi yang tidak dimanfaatkan. Harta sisa atau banyaknya mewakafkan masalah. Iya, banyaknya mewakafkan masalah loh Pak. Saya punya tanah di sini, gitu ya, nggak kepake, tolong kelola. Itu kan mewakafkan masalah, gitu. Benar nggak Pak? Iya. Ini ada rumah nggak kepake, saya minta dijadikan rumah tahfiz. Nggak kepake tapi sudah rusak, banyak direnovasi dulu segala macam, itu kan mewakafkan masalah Pak. Banyaknya begitu, gitu. Banyaknya begitu. Nah maksudnya jangan sampai kita juga ini. Saya sempat menolak beberapa aset wakaf yang mau diwakafkan ke Darut Tauhid, saya tolak karena paling bagus Pak, posisinya strategis di pinggir jalan. Tapi muwakifnya mewakafkan niatnya harus dibangun masjid. Harus dibangun masjid. Sedangkan bukan saya nggak, masjid bagus. Tapi yang jadi masalah 20 meter dari tempat dia tanahnya dia itu ada masjid kecamatan Pak. Oh, itu yang boleh. Itu ngajak kelahi sama kecamatan gitu. Lebih baik saya tolak, dia bilang gitu. Tapi kalau diproduktifkan, nanti hasilnya untuk masjid, operasional masjid itu lebih mantap Pak. Mungkin nggak mau, tapi ya sudah, kami nggak bisa terima. Lebih baik begitu. Nggak mau. Ada begitu Pak. Muwakil kan punya hak menentukan untuk apa. Gitu. Makanya kami kalau menerima aset wakaf, kalau dia bersyarat dan terikat bisa waktu gitu ya, kita biasanya kita tolak. Kita nggak mau, karena itu mewakafkan masalah buat kami. Begitu. Ya, izin itu sebagai prolog Pak ya. Mungkin sebagai literasi di awal. Ya, Sekapur Sirinya Darut Tauhid ini sudah menjadi lembaga wakaf sejak berdiri Yayasan Darut Tauhid itu tahun 1990. Karena Darut Tauhid itu didirikan dari aset wakaf. Kita udah terdaftar juga. Visinya kami menjadi lembaga wakaf yang bertauhid, amanah dan profesional dengan berorientasi pada sebesar-besarnya kemanfaatan untuk umat, untuk alai. Misinya menjadi jalan meningkatkan ketauhidan bagi pengelola, muwakif dan mawquf alai. Kenapa menjadi meningkatkan ketauhidan? Karena sejatinya ya itu harus dipahami, pengelola itu bukan pemilik tanah wakaf, tapi pemiliknya sejatinya adalah punya Allah. Muwakif juga sudah menyerahkan, begitu ya, menyerahkan aset wakafnya karena memang percaya bahwa ini nanti akan pahalanya akan mengalir sampai kiamat begitu. Mawquf alai ya pasti akan dimanfaatkan dan dipercaya hasilnya nanti akan dibuat kemakmuran, kemudian ditebarkan manfaatnya. Yang kedua adalah menghimpun wakaf untuk meningkatkan keberkahan harta muwakif. Jadi kami melakukan fundraising untuk memproduktifkan aset-aset wakaf ini agar para muwakif memiliki pahala yang berlimpah, begitu. Jadi hadiah buat para muwakif itu harta yang ini, pahala yang berlimpah, yang semakin besar, seperti bola salju gitu. Dan ini bisa menyelamatkan lah muwakif begitu. Baru mengoptimalkan wakaf dan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umat. Baru mengembangkan, mengelola dan memproduktifkan potensi wakaf untuk menunjang kegiatan pendidikan, dakwah, sosial. Jadi mawquf alainya salah satunya adalah untuk kegiatan pendidikan, dakwah dan sosial. Nah ini masuk ke bagian ke Darut Tauhid.
Darut Tauhid awal mulanya dari pengajian. Saya akan cerita sejarah Darut Tauhid dulu. Kenapa ini ada hubungannya dengan wakaf. Darut Tauhid awal mulanya dari pengajian. Dari awal mulanya pengajian pindah dari rumah satu ke rumah yang satu, rumah satu gitu. Dan akhirnya mengontraklah satu kamar. Dulu ada 23 kamar. Salah satu kamar dikontrak untuk pengajian rutin di situ. Di luas tanah kurang lebih 380 meter persegi. Pengajian malam Jumat itu yang rutin dari tahun 1987 ya. Malam Jumat, mengisi kajian mulanya 5 orang. Tapi setiap habis pulang pengajian itu, setiap yang ikut kajian, pengajian, halakoh itu diwajibkan minggu depan membawa 1 orang. Jadi 5, jadi 10, jadi 20, begitu. Setiap pekan nambah. Tempatnya kontrakannya kecil, nggak cukup nih. Akhirnya dikontraklah semuanya. Satu persatu dikontrak, makin banyak, jadi kontrakan semua. Satu rumah akhirnya dibeli, dibebaskan dengan wakaf. Itu wakaf pertama kita, mengumpulkan dana dari patil jamaah kajian, membeli, jadi wakaf. Dibangunlah masjid yang di depan, masjid yang di seberang. Sekarang kapasitasnya 3.000 ya, 3.000. Pembangunannya 37 miliar. 37 miliar masjid. Kalau bilang bangun masjid gak usah takut. Sedikit minta ke Allah, banyak minta ke Allah. Udah, bangun. Yang berikan yang terbaik untuk kenyamanan para jamaah tamu Allah gitu ya. Bangunlah masjid, kajian jalan, banyaknya jamaah pasti ada potensi ekonomi. Benar tidak? Ada program pengajian, ada tempatnya, ada potensi ekonomi jamaah. Pulang kajian jamaah butuh, awal mulanya kita butuh minum. Biasanya begitu. Buatlah minuman dulu, bukan dibuat, tapi kita jualan minuman. Botol air mineral. Dulu masih satu merek Aqua, dulu masih. Gitu. Dijual di botol minuman dijual. Akhirnya terkumpullah, melihat potensi pasarnya banyak jamaahnya yang dibutuh, akhirnya bikinlah koperasi super mini market. Tadi kita lewatin di depan. Ya, beda. Ini yang depan ini di bawah kita. Super mini market ini. Namanya sudah super mini lagi. Kecilnya gitu ya. Market gitu ya. Modal awalnya 500.000. Sekarang omsetnya per bulan sudah 2M. Per bulan. Omsetnya 2M. Baru kita juga bikin BMT. Karena banyak rentenir dulunya. Banyaknya rentenir, akhirnya kita bikin BMT dengan modal 250.000 tahun 90 ya, 93 50-an awal. Masih murah lah Pak di sini gitu ya. Ya maksudnya nilainya mahal sebenarnya, tapi kalau dibandingkan sekarang ini kecil. 250 modal untuk simpan pinjam lah, pinjaman. Siapa yang mau pinjam boleh di situ, berapa lama dibuat lah sistem yang syariah. Sekarang aset BMT kita sekarang 70 miliar nilainya sudah menjadi. Nah, pengajian dibekali kencereng, ada kencereng rumah. Untuk apa? Yaitu boleh sedekah, boleh wakaf, gitu ya. Jadi dulu dari 4 sedekah. Untuk apa? Nah, dari kencereng ini kita bikin data peduli. Cikal bakalnya muncullah lembaga data peduli Lasnas Darut Tauhid, begitu ya. Tahun 2024 itu kurang lebih di 137 miliar fundraisingnya dari 35 cabang, begitu. Baru kita juga membuat wakaf. Kita membedakan antara JIS dan lembaga JIS dan lembaga wakaf karena perlakuannya berbeda. Kalau lembaga JIS kumpulkan habis, salurkan habis, begitu kan? Kalau wakaf kumpulkan tahan pokoknya, nggak boleh hilang.
produktifkan, tebar manfaatnya, hasilnya ditebar, menghasilkan baru tebar. Makanya dibedakan dari awal, kita sudah memisahkan. Kalau lembaga-lembaga yang lain masih digabung tuh Pak, antara JIS dan WAF itu masih digabung. Akhirnya banyaknya JIS yang berkembang, wakafnya mati. Siswaf ya. Gitu, bener kan? Iya. Nah, kalau kami nggak dipisah. Salman mulai memisahkan. Dulu pasti gabung. Begitu. Sekarang ada wakaf dan infak ada masih ada 10% Gitu, ya. berapa persen? Karena dia butuh operasional. Gitu. Nah, kalau kami enggak. Nah, wakaf kami asetnya sudah 580 miliar dari 30 hektar ya, luas aset kita. Optimalisasinya, hasil optimalisasi produktivitasnya ini udah 1 sampai 1,5 miliar per bulan. Itu net Pak ya? Net 1 sampai 1,5 miliar. Itu masih kecil Pak. Saya dimarahin BWI. Harusnya kalau 580 miliar minimal 10%. Oh, iya. Pak Budi. 10% dari aset ya. Harusnya begitu katanya. Saya bilang nggak bisa ke profesor dulu kan. Prof saya nggak bisa. Karena apa? Karena bisa dibilang 80% aset wakaf kami, 60% aset wakaf kami itu sosial. Nggak mungkin masjid saya berbayar kan, masuk berbayar pakai tiket, nggak mungkin lah. Karena masjid, gitu. Jadi nggak berbayar. Aset di dalam proyek semuanya wakaf sekarang. Nanti kita kalau bagusnya enaknya bisa keliling-keliling sih, tapi udah mau juhur. Iya, habis syukur. Nah, ada pendidikan formal, non formal. Kita dulu mulai ada kegiatan di masjid juga, selain ya khusus bahasa Arab, khusus tahsin segala macam, bikin program. Awal mulanya dari program, mas program kajian pengajian dapat masjid, baru kita bikin melanjutkan programnya, pengembangan program, ada pesantren kilat, ada segala macam. Akhirnya kita mendirikan sekolah. Sekarang pendidikan formal kita dari daycare dari yang lahir sampai yang lansia. Santri Kita ada lansia. senior living di sini. Sampai lansia. Santri lansia PMK. Iya. Pesantren masa kemasan. Iya, istilahnya kemas. Gitu. Pesantren masa kemasan. Kita ada. Yang pendidikan formalnya dari TK sampai STI kita punya. Siswanya, santrinya sekarang 2.800. Yang di sini di Gerlong ini terpusatkan untuk Ahwat sama kampus. Ya. Kalau yang Ikhwan ada di Eko, sekitar 5 kilo dari sini ke Sentral sana. Begitu. Dari masjid ada pengajian, ada kelompok mahasiswa, kita punya butuh maintenance. Kita bikin buletin, dulu buletin Gunung Saling untuk maintenance begitu ya. Akhirnya munculnya radio. Kita ada radio, ada televisi, ada percetakan buku. Karena jamaahnya gitu, suka jual, cover. Gitu. Sekarang digital, musim digital, kita bikin kajian. Sebaran dakwah digital kita ini baru di akunnya AA di sekitar sekarang sudah 7 juta follower, Instagramnya sekian 6 ya, Twitter lebih, baru YouTube-nya juga udah lebih 250-an. Jamaah haji kita bikin pengelolaan haji KBIH. Untuk haji sampai tahun kemarin kita kurang lebih alumni haji kita di 9.300-an. Umrohnya per tahun kurang lebih di 2.000 jamaah umroh. Sekali berangkat mungkin hampir tiap bulan tuh bisa 5 sampai 10 bus. Begitu. Untuk kajian pengajian mahasiswa kita bikin program untuk segmentasi. Ada santri guna, chef guna itu kurang alumni kurang lebih 14.000 sekarang ini alumni untuk santri program pesantren termasuk yang santri masa kemasan ini begitu ya, itu kurang lebih di 10.000. Santri karya adalah santri yang berkarya itu kami yang berkarya kurang lebih di 1.400 kan. Oh, istilahnya santri ya. Kenapa kami istilahnya santri? Santri karya itu santri yang berkarya. Santri karya, sangkar itu santri karya, santri yang berkarya. Jadi
karena kami ada punya kewajiban belajar. Ah, Itu setiap hari Kamis sore, malam dan Jumat pagi. Itu belajar bersama. Jadi kami berkarya sambil berkarya. Selebihnya kita berkarya. iya, iya. Berkarya. Kalau siap guna sama pesantren itu bedanya apa? Kalau siap guna itu santri yang usia dari lulus SMA ya, 25 ya. Sabtu Ahad dia memang disiapkan ya, maksudnya kader-kader yang dilatih untuk berkhidmat lah ya, bisa berkhidmat di masyarakat begitu. Dia mau berkarya nanti bisa, tapi dia karakternya udah dibentuk lah, udah dibentuk begitu. Kalau yang santri program ini sesuai program, ada yang program Quran, ada yang program wirausaha, ada yang masa kemasan, usul khotimah kayak begitu. Istri saya juga SSG isinya Pak. Masya Allah, angkatan berapa itu? Dari berapa? 2002. Iya. Nah, dari masjid dengan programnya kita punya pesantren kilat. Pesantren kilat kita di tahun 2019 bisa sampai 3.000 santri ngadain program. Nah, itu alumni pelatihan kita yang dewasa juga dengan kerjasama dengan BUMN itu kurang lebih di 100.000 alumni. Baru dari pengajian karena ada potensi ekonomi, kita bikin usaha bisnis begitu ya. Bikin unit usaha, kita membentuk perusahaan-perusahaan tuh, CV, PT, gitu. Yayasan. Nanti saya sampaikan. Koperasi, awal mulanya koperasi, kita bikin koperasi kita nanti ada 2. Itu ada, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Baru kita masjid, bangun masjid itu gampang Pak, operasionalnya yang susah. Orang mau wakaf masjid itu cepat Pak. Mau bangun masjid yang puluhan miliar juga cepat. Tapi operasionalnya Pak, ini masjid ini 250 juta Pak per bulan. 250 juta Pak per bulan. Itu dari mana? Kalau nggak mungkin kita minta-minta. Pasti harus dari usaha produktif. Iya. Dari mana? Nggak mungkin Pak minta-minta. Kita ada 12 masjid di Indonesia. Dari kencereng nggak cukup? Ini gimana gitu ya? Masih ngandalin kecereng Pak. Tapi di kita cukup Pak. Oh, yang lain sih banyak Pak. Cukup pusing. Di luar negeri ada 2, di Gajah dan Perth. Satu lagi kita akan nambah nanti di Jepang rencananya. Alhamdulillah yang masjid terbaru yang masjid itu ini biru ya, masjid biru di Eko 2 kurang lebih 7 kiloan. Itu 15 miliar kita. Nah, pengelompokan Darut Tauhid. Darut Tauhid dulu satu yayasan sama satu koperasi untuk ngurusin ekonomi. Sekarang karena sudah terlalu besar, kita pisahkan nih antara dakwah, pendidikan, sosial. Yang bergerak di bidang dakwah itu Yayasan Darut Tauhid yang lama, yang existing dari tahun 90. Baru yang bergerak di bidang pendidikan formal kita pisahkan, Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Yayasan yang bergerak di bidang sosial itu dan pemberdayaan itu di Yayasan DT Peduli. Nah, wakaf di mana? Wakaf ada di yayasan yang existing karena pemilik yang mengelola aset. Yayasan Darut Tauhid yang nomor 1. Nanti hubungan dengan poin 2 dengan yang ketiga apa? Ya, mereka hanya program yayasannya. Program pendidikan yang terkurikulum dengan Diknas. DT Peduli Lasnas. Keterkaitannya dengan yayasan di bawahnya apa? Dengan yang poin 1 adalah asetnya wakaf semua. Mereka bermuamalah sewa menyewa. Oh iya. Harus produktif. Iya. Sewa menyewa. Di sini kenapa kok aset wakaf disewakan? Ya diproduktifkan. Iya. Bahasanya bukan sewa menyewa, tapi ini tuh mengoptimalisasi aset wakaf. Iya. Ada tanggung jawab menjaga.
pasti butuh biaya di sana biayanya. Hasil dari sewa menyewa ini untuk apa? Operasional masjid salah satunya, maintenance area, gedung-gedung segala macam. Kembali lagi bukan untuk keuntungan, bukan. Kan ada aturannya, keuntungannya hanya boleh diambil cuma 10% maksimal. Kalau perlu jangan. Gitu. Tapi 10% itu untuk ini. Ini kita bikin air minum juga. Salah satunya ya untuk menghasilkan wakaf juga. Optimalisasinya tidak. Ekonomi dikelola oleh koperasi. Ada 2 koperasi kita. Sekarang ada 3. Koperasi konsumen itu koperasi yang anggotanya karyawan santri karya itu. Anggotanya santri karya khusus. Koperasi simpan pinjam BMT ini yang untuk umum. Begitu. Kami yang santri karya digaji. Gajinya melalui BMT, tidak melalui bank yang lain, melalui BMT. Penggajiannya melalui sana, sehingga hidup uang itu diputar di dalam. Kayak ekosistem. Bikin ekosistem. Perputaran uang di sini Iya. sebulan 19 miliar, Iya. begitu. Kurang lebih 19 miliar. Semuanya ya, Iya. pendidikan dan segala macamnya. Ada bisnis komersial. Kita bikin MKTV yang berbau manajemen kolbu, ada nama MK-nya, AA punya saham. Di sini kita udah pisahkan, AA dakwahnya tidak melalui dana yayasan dan koperasi. AA udah memisahkan, AA tinggal bukan di tanah wakaf, tanah sendiri. AA nggak mau anak-anaknya dan keluarganya tinggal di tanah wakaf, karena pesantren yayasan sudah diwakafkan, sehingga mendirikan perusahaan-perusahaan. Ada MKTV, yayasan punya saham, koperasi punya saham, AA ada saham. MK Travel full sahamnya 100% AA. MKFM yayasan punya saham, koperasi punya saham. Pokoknya cuma 2, yayasan dan koperasi. Sama AA punya saham kalau ada MK-nya. MK Digital, MKS, DTI, pelatihan, Belia Food. Belia Food itu diberdirikan untuk memenuhi kebutuhan catering santri. Ada 2.800 santri yang boarding. Begitu. Ada 2.800 santri yang boarding, pasti butuh catering, butuh makan. Bikinlah Belia Food, ngurusin cateringnya dan laundrynya, sehingga uang itu muter. Iya, iya, bisa gitu ya. Iya, pasarnya sudah jelas. Iya, iya. Kebutuhan pasarnya sudah jelas, dapurnya bikin muter. Bahan bakunya dari mana? Nah, wakaf produktif berperan di sini. Gitu. Bikin peternakan ayam, bikin peternakan kambing, sapi, bikin pertanian, perkebunan. Integrasi vertikal. Iya, terintegrasi semua. Iya. Luar biasa. Kita punya peternakan ayam, peternakan pertanian, gitu ya. Itu kalau ayam pakan dari mana pakan tuh? Pakan mahal tuh. Ada. Juga, biar murah gitu ya. Dari PGK Pak. Bikin Pujasera food court begitu. Kos-kosan. Begitu, bikin kos-kosan, kebutuhan untuk santri. Iya. Oh, Ekosistemnya makin lama makin gede. kafe. Begitu. Nah, itu jadi hidup Pak semuanya. Gitu ya. Jadi yang komersial itu dia ada wakaf lagi gitu ya. Oh iya, harus malah komersial itu bagusnya karena dia wakaf mengambil peran. Kalau kami bikin usaha, itu ada peran wakaf di situ. Pertama, satu asetnya aset wakaf. Iya. Berarti ada biaya sewa menyewa. Kami membagi 4 tuh Pak, 4 unsur. Landlord itu pemilik lahan. Pemilik lahan dan bangunan. Itu ada biaya sewa. Itu porsinya 30% biasanya. 20 sampai 30%. Yang kedua, fasilitator. Fasilitator itu yang merancang lah, konsultannya lah. Itu porsinya biasanya 10%. Operatornya siapa?
yang menjalankan, dan nggak harus dari wakaf. Misal koperasi sekolah kan operatornya yayasan ini, mereka punya porsi itu. Iya, pendidikan. Mereka operatornya, guru-gurunya, mereka punya porsi itu 30%. Gitu. 30% dari Di luar gaji. surplus. Enggak, ini pembagian porsi dulu ya, pembagian porsi. 30% apa? 30% dari Kayak saham. Kayak saham. Oke. Begitu. Tapi kalau operatornya wakaf, berarti wakaf sudah dapat dari landlordnya, dapat lagi dari operatornya. Pendidikan STI. Gitu, ya. Hmm. Baru yang ketiga investor. Mau dari masyarakat fundraising, berarti dari wakaf tuh. Iya. Nah, investornya bisa dari wakaf atau orang lain. Kan itu tanah wakaf. Kalau dari wakaf berarti hilang nanti, habis, karena dia nggak perlu lagi dihitung sebagai saham. Tapi kalau dari investor yang mau modalin awal, terserah mau dari luar, mau dari internal boleh, silakan. Yang punya dana lebih untuk membangun dulu. Tapi ada sharing yang dibagi dari usaha-usaha ini. Begitu. Kayak kita bikin puja syarat. Operatornya siapa? Operatornya adalah misalnya BMA. Ya BMA punya porsi di situ. Tapi dia di sana kita ada lahannya, lahan wakaf. Itu ada porsinya juga. Fasilitatornya wakaf, karena fasilitator wakaf yang mengebangunkan, mengusultani bentuknya seperti apa. Modal dari dia. Nah, investornya dari luar, BSI menginvestasikan dana. Tapi BSI tinggal diambil porsinya diserahkan untuk masjid, operasional masjid. Iya, Di iya. wakaf, Iya. di semakin apa? Sebagai wakaf juga berarti ya. Iya, kembalinya nanti kan waktu walinya ke Iya. masjid. Jadi gelontorin dana sekali tapi berkali-kali tuh. Iya, itu. Jadi tadi kalau sekolah kayak SMK tadi itu ada STAI itu kan operatornya adalah Darut Iya. Tauhid yang mengelola formal tadi kan. Sama-sama. Tapi karena tanah dan bangunannya itu milik Darut Tauhid Wakaf gitu ya. Ya, Itu harus ada tadi ya porsi ya. ada porsi. Sebagai saham ya. Mereka memberikan ini. Bukan optimasi. sewa, tapi porsi Sewa, saham. iya. Sewa juga. Sewa, bentuknya sewa itu. Jadi dari SMK itu sewa gitu. Sewa. Oh. Bukan Sewa. bukan. Tapi sewanya memang tidak seperti ini ya, tidak, maksudnya ya kita bisa atur lah. Karena ini kan aset wakaf ya. Iya. Tapi tetap harus ada biaya. Kenapa? Untuk membiayai, untuk menjaga lah, yang mengoptimalisasi. Karena hasilnya pun hasil dari pengumpulan dari biaya sewa itu kan sudah optimalisasi aset wakaf tuh Pak. Iya, iya. Itu ada porsi 50%, itu bisa kita kembalikan lagi nanti untuk beasiswa Pak. Oh, oke. Bisa kembali lagi ke sana. Tapi angkatnya sewa ya, Benar, kan? sewa, Iya, iya. sewa Iya. tanah dan bangunan. Sewa kenapa? Bukan saham bukan ya? Bukan. Bukan. Yang gitu. Alhamdulillah aja. Kayaknya kurang ini. Atau cukup? Baru icip-icip ini. Preambul ini preambul. Ini kebalik sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu hampir semuanya udah SHM. Kalau Muhammadiyah hibah semuanya. Iya, iya. Jadi Bukan wakaf, Pak. di Gimana? SHM kan, Iya, di sama Muhammadiyah di SHM kan semua. 80% itu udah SHM. Muhammadiyah itu bukan wakaf asetnya, Iya, hibah iya. dia. Iya, Jadi iya. diberikan ya. Iya. Jadi SHM. Jadi rumah sakit itu berdiri di atas Iya, SHM. iya. Makanya bisa dibankkan, bankable jadinya kan. Kalau kita enggak, Iya, kalau kita di wakaf, nggak bisa dijual. Karena akadnya wakaf. Iya, iya. Kita sholat dulu. Iya. Ini udah pada makan belum?